Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran, yang pertama kalian nanti dapat menganalisis tentang dalil nakli, tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang kedua, kalian nanti dapat menguraikan syarat wajib tentang pelaksanaan zakat fitrah dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyeleksi orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah dengan benar. Kemudian yang keempat, kalian nanti dapat mengkategorikan orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah dengan benar. Kemudian yang terakhir, kalian nanti dapat melaksanakan tentang tata cara pelaksanaan zakat fitrah. Kita langsung ke materi, yaitu tentang dalil nakli tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, innama sholaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimi wa fi sabilillahi wa ibnis sabil wa faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memberdayakan budak, dan kemudian orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Itu yang menjadi dasar tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah beragama Islam dan merdeka. Kemudian yang kedua, menemui 2 waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal, walaupun itu hanya saat. Kemudian yang ketiga, mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Itu merupakan syarat-syarat wajib zakat. Kemudian selanjutnya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama tadi adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian yang kedua, miskin. Miskin itu orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil itu merupakan pengelola atau pengumpul dari pembagian zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Kemudian yang kelima adalah riqab atau budak muqatab, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Yang keenam adalah gharim. Gharim itu adalah orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Kemudian yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya sehingga sangat membutuhkan bantuan. Itu merupakan 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Selanjutnya ada 7 golongan yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah orang kaya dengan harta atau orang kaya dengan usaha dan penghasilan. Selanjutnya yang kedua adalah hamba sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Kemudian yang ketiga adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, orang yang tidak beragama Islam atau non-Muslim. Yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Yang keenam adalah orang yang dinafkahinya. Dan yang terakhir adalah orang yang fisiknya kuat untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian bagaimana pelaksanaan tata cara zakat fitrah? Yang pertama, kita memilih dulu makanan pokok dari jenis makanan yang terbaik.
bisa jadi beras, bisa jadi jagung, atau bisa jadi gandum. Kemudian yang kedua, kita takar sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan tentang zakat fitrah sudah kita jelaskan pada pelajaran sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengeluarkan zakat itu wajib berniat sesuai dengan sebuah hadis bahwa innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Yang keempat selanjutnya adalah makanan pokok atau beras, itu kita berikan langsung, boleh langsung kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya, atau kita meminta atau dititipkan kepada panitia yang ada di masjid atau yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah kita serahkan pada tepat waktu pelaksanaan zakat fitrah sudah kita jelaskan pula di pelajaran sebelumnya. Kemudian yang keenam, panitia menerima dengan membaca doa menerima zakat fitrah juga sudah kita jelaskan di pelajaran sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, panitia itu bertanggung jawab untuk membagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Selanjutnya hikmah zakat fitrah, yang pertama kita mampu menolong orang-orang lemah atau susah. Yang kedua, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Dan yang terakhir, melatih diri menjadi orang yang mulia. Begitu pelajaran pada pagi hari ini tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Semoga bermanfaat buat kalian, bisa kalian praktekkan di kehidupan kalian sehari-hari. Dari Pak Gun, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.